Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak atau anak-anak semuanya yang berkepentingan dengan video ini. Kami saat ini berada di Pendopo Kabupaten atau Kecamatan Banyumas dalam rangka untuk mengenalkan rumah joglo dalam pembelajaran anak-anak dan juga kepada secara khalayak umum bahwa rumah joglo ini adalah rumah asli dari budaya Jawa khususnya. Dan ini rumah joglo yang kami tampilkan saat ini adalah merupakan peninggalan sejarah, yaitu pendopo dan bagian-bagiannya yang ada di Kecamatan Banyumas, yang dulunya adalah merupakan peninggalan Kadipaten atau Kabupaten Banyumas dari zaman kerajaan dulu. Dan namanya pendopo ini adalah pendopo Sipanji, tapi ini duplikatnya. Kalau yang asli ada di Purwokerto, kalau ini duplikatnya tapi persis sama. Dan nanti akan kami sampaikan bagian-bagian daripada rumah joglo itu sendiri secara terperinci. Untuk saat ini saya berada di Pendopo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, dalam rangka untuk menjelaskan kepada anak-anak maupun umum mengenai budaya Banyumas atau budaya Jawa yang bentuknya adalah bangunan-bangunan. Karena budaya itu tidak hanya satu macam, ada budaya pikir maupun budaya dalam bentuk benda. Bangunan rumah joglo ini termasuk wujud budaya Jawa yang berupa benda. Joglo itu adalah merupakan konstruksi bangunan yang khas. Orang bilang ini sebagai rumah tradisional Jawa. Dan itu mempunyai kegunaan setiap ruangan yang berbeda-beda satu sama lainnya, itu ada unsur filosofi yang ada sambung rapatnya atau berhubungan dengan nilai-nilai religi, nilai-nilai kepercayaan, nilai-nilai norma, dan nilai-nilai budaya. Pada zaman dahulu itu rumah Jawa, rumah joglo ini ketika membangun itu menggunakan petung atau dengan doa-doa tertentu kepada Yang Maha Kuasa ini, dengan maksud supaya bangunan yang dibangun itu mengadakan nugrahan, kebahagiaan, bisa membuat ayem, tentrem, tumrap yang manggon atau terhadap yang menggunakan. Rumah joglo ini terbuat atau tersusun dari beberapa bagian, yaitu yang pertama itu disebut teras atau pendopo. Senajan wujud joglo nyatane maneka warna jinise, yaitu tuladane kang ana ing babagan iki joglo limasan, ana joglo sinem dan lain-lain. Tapi yang sekarang ini karena ini pendopo, jadi ini merupakan joglo yang umum di daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Banyumas. Sebelum video ini kita lanjutkan, akan dipesan silakan ikuti video ini sampai selesai, dan setelah itu jangan lupa like, share dan komen, serta jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng supaya bisa mengikuti video-video kami selanjutnya. Baiklah, untuk kami lanjutkan bahwa yang bagian depan ini yang nampak adalah merupakan pendopo. Ini ada gunanya, itu adalah untuk menerima tamu. Juga ruangan ini terbuka, tidak pakai dinding. Ini falsafahnya adalah bahwa orang Jawa itu mempunyai sifat yang terbuka, tidak tertutup untuk menerima masukan-masukan maupun saran-saran dari rakyat waktu itu. Bagian-bagian dari pendopo ini yang sebelah atas itu nampak yang disebut namanya umpak. Umpak itu ada 5 tingkat. Ini artinya bahwa kehidupan manusia untuk mencapai kesempurnaan itu
menapaki tingkat-tingkat sampai yang kelima, yaitu bahwa jantraning lakuning manungso itu mencapai 5 tingkatan atau 5 kehidupan. Yaitu kehidupan pertama adalah ketika di alam ruh, lalu kehidupan yang kedua di alam kuwo garbonya ibu, kehidupan yang ketiga di alam dunia, lalu kehidupan yang keempat adalah di alam barzah, dan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati adalah di alam akhirat kelak. Dan untuk bisa menggapai tingkatan itu, ini ada saka guru jumlahnya 4 sebagai penopang kehidupan. Ya, ini jadi 4 ini artinya 4 sembah atau sembah catur, supaya bisa mencapai kesempurnaan hidup sampai ke alam akhirat, alam kelanggengan itu. Sembah catur harus dikerjakan, yaitu sembah rogo, sembah jiwa, sembah cipto, dan sembah rasa. Jadi ketika kita sholat atau bersembahyang, orang Islam itu 4-4-nya itu harus bisa menyatu di dalam jiwa atau diri seseorang. Lalu ada juga tanpa dinding, itu artinya sudah kami jelaskan tadi. Lalu atap. Atap ini bentuknya adalah kerucut, ya, menuju satu titik di atas. Ini mengandung maksud falsafah orang Jawa itu dalam kehidupannya, dari yang keempat sembah itu dan ditopang oleh mencapai 5 kehidupan yang sempurna di kehidupan akhir, itu harus paling puncak adalah mencapai kesempurnaan hidup, yaitu bersatu dengan sesembahan atau sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini falsafah yang ada di rumah joglo yang paling depan yang disebut sebagai pendopo. Lalu bagian berikutnya setelah pendopo ini di belakangnya ada juga ruangan terbuka, ini yang disebut dengan peringgitan. Peringgitan ini juga merupakan tempat publik, tempat untuk menerima tamu-tamu khusus dari sang adipati, juga tempat digelarnya budaya-kebudayaan seperti wayang kulit dan yang lain-lain. Jadi ini falsafahnya adalah bahwa seorang pemimpin itu harus mau menguri-uri budayanya dan mau mendengarkan daripada suara keluhan daripada rakyatnya. Nah, jadi juga suka memberi penghiburan kepada rakyat berupa kebudayaan yang ada di wilayahnya. Ini yang namanya ruangan peringgitan yang ada di belakang pendopo, tapi menyatu dengan bangunan yang ketiga, yaitu yang disebut sebagai Dalem Agung. Ruangan selanjutnya adalah yang ketiga dari perangan rumah joglo, ini disebut sebagai Dalem Agung. Ini bentuknya persegi dan tertutup oleh tembok kelilingnya pada 4 sisinya. Perangan ini juga sebagai tempat yang paling penting lan pokok daripada bangunan rumah tradisional kita. Juga merupakan digunakan sebagai tempat untuk keluarga, jadi bersifat tertutup atau luwih tinutup sebagai privasi. Ruangan ini juga menunjukkan kalau urusan keluarga itu harus dibicarakan dengan bersama-sama dan orang lain tidak boleh ikut campur atau tidak boleh tahu mengenai urusan pribadi dan keluarga itu. Jadi sebagai ruangan pribadi ini juga harus bisa menjaga kewibawaan, artinya menjaga kewibawaan dan kewibawaan keluarga. Artinya hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh umum ini memang tidak boleh ditampakkan, jadi harus sebagai simbol seperti itu. Sehingga seorang adipati atau orang Jawa itu dengan keadaan seperti ini itu seperti diumpamakan bisa menjaga kawibawan, ya, menjaga kawibawan dan kehormatan daripada keluarga tersebut. Ini Dalem Agung itu artinya seperti itu. Jadi dan pembicaraan-pembicaraan ini biasanya dibicarakan secara bermusyawarah antara keluarga. Jadi Dalem Agung ini sebetulnya rumah pokok ini yang di dalamnya itu ada beberapa ruangan, yaitu yang disebut sebagai kerobongan.
Kerobongan itu atau bahasa Jawane sentong. Sentong atau kerobongan ini merupakan ruangan yang istimewa karena berguna utama sebagai di samping ruangan keluarga untuk istirahat dan tidur, juga untuk menyimpan pusaka dan piranti-piranti pusaka-pusaka yang lain. Orang yang punya rumah ini, yang menempati rumah ini, juga ruangan sentong ini bisa digunakan sebagai tempat untuk melakukan sembah atau semadi atau untuk menyembah Yang Maha Kuasa. Dan karena ini merupakan ruangan istirahat, jadi dilengkapi dengan biasanya untuk yang tempat tidur dan lain-lain. Dan ada ruangan khusus yang sebagai tempat untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Ini biasanya disebut sentong khusus. Ini biasanya posisinya ada di sebelah kanan daripada ruangan bangunan utama. Jadi ini di sini nampak juga ada kamar-kamar, ada ruangan luas, ruangan keluarga yang luas yang sekarang digunakan sebagai tempat-tempat untuk kumpul, untuk rapat, tapi dulu adalah untuk tempat ruangan keluarga. Nah, dari keluarga adipati kalau ada yang berkumpul itu di ruangan yang di tengah-tengah ini posisinya. Kalau yang kanan dan kiri itu ruangan yang tertutup, itu adalah ruangan keluarga untuk tempat istirahat baik daripada keluarga adipati saat itu. Di luar bangunan pokok ini, di belakang itu ada nampak di sisi kanan dan sisi kiri itu yang disebut sebagai gandok. Gandok utawa ruangan, ada yang sebagai pawon atau dapur, ada juga yang sebagai pakiwan. Pakiwan itu artinya tempat untuk membuang hajat atau untuk membersihkan diri. Nah, di sini yang nampak di pendopo ini adalah untuk sebelah kanan ini nampak ruangan-ruangan sebagai asrama untuk tempat para prajurit. Waktu itu juga ada untuk tempat pemulasaran jenazah. Jadi waktu itu ceritanya ketika sang adipati wafat atau mangkat, sebelum dimakamkan ada ritual-ritual acara. Ketika acara belum dimulai, ini sang jisim ditaruh di ruangan ini, di ruangan yang tertutup atau ruang tersendiri yang ada di belakang pendopo di sisi kanan. Lalu yang di sisi kiri ini merupakan bangunan sebagai pakiwan, juga sebagai dapur atau pawon, tempat untuk memasak dan tempat untuk kepentingan cuci, mandi dan lain-lain. Tapi juga ada ruangan khusus tempat prajurit juga ada ruangan untuk kendaraan. Ya, waktu itu zaman adipati dulu itu kendaraan yang dipakai adalah kuda atau jaran. Nah, turonggo ini jadi ada kandangnya di sini, gedokan sebagai tempat kuda. Nah, yang memelihara kuda waktu itu namanya pekadit, ya, itu yang merawat kuda. Ini ruangannya masih ada. Dan di ruangan paling belakang, jadi sebagai taman yang luas, ini disebut sebagai Taman Sari. Taman Sari itu merupakan tempat untuk enggar-enggar pribadi sang adipati dengan permaisuri maupun putra-putranya, sehingga di sini nampak juga keindahan asri mengenai Taman Sari ini. Nah, di dekat pendopo yang ada di tanah ruangan Taman Sari ini, untuk pendopo Kabupaten Banyumas atau yang sekarang menjadi pendopo kecamatan ini, ada sebuah sumur. Nah, ini yang disebut Sumur Banyumas. Nah, Sumur Banyumas inilah konon ceritanya waktu itu pendopo Kadipaten itu tempatnya di Dawuan, tapi karena mengalami sesuatu lalu dipindahkan mencari tempat yang sekarang menjadi tempat pendopo ini. Dan disitulah ditemukan dibuat sebuah sumur yang disebut sebagai Sumur Banyumas. Mengenai Sumur Banyumas ini, insya Allah akan kami sampaikan atau kami jelaskan dalam video tersendiri. Terima kasih untuk sudah mengikuti video kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan khususnya untuk anak-anak bisa menjadi bahan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.